Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Teman-teman, di video hari ini saya akan membagikan dua project altcoin yang menurut saya sekarang sedang berada di area yang cukup menarik dan telah mendapatkan diskon minimal 50%. Nah, teman-teman, salah satu naratif yang kalau misalnya kalian lihat selama beberapa minggu terakhir menjadi spotlight di cryptocurrency itu adalah di sektor AI. Lebih spesifiknya lagi, kalau teman-teman mau teliti lebih jauh, itu adalah AI agent. Kita mendapatkan banyak sekali project AI agent yang bermunculan selama beberapa minggu terakhir, dan tidak jarang yang telah menghasilkan gains yang sangat besar, ratusan bahkan ribuan kali lipat. Dan ada beberapa project altcoin yang berada di sektor AI agent yang menurut saya sekarang berada di area yang cukup menarik. Tetapi karena perlu saya filter lebih jauh, maka saya sekarang hanya menyisakan dua yang menurut saya sangat menarik dan bisa jadi teman-teman juga tertarik untuk dijadikan sebagai watchlist. Nah, tentunya teman-teman, ini bukan sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual, tidak ada ajakan apapun di sini. Saya hanya memberikan opini saya secara pribadi mengenai kedua project altcoin ini. Dan dasar utama yang saya pakai untuk mengatakan bahwa kedua project altcoin ini menarik adalah based on price action. So, do your own research. Teman-teman, dua project yang mau saya mention hari ini, kalau misalnya kalian melihat project AI agent sekarang itu udah menjamur gitu ya. Tidak hanya 5-10 AI agent, tapi sudah ada puluhan. Yang saya rasa mungkin tidak semua yang terlisting di sini merupakan AI agent ya, tapi kebanyakan merupakan AI agent. Dan sebenarnya ada juga beberapa yang berada di market cap yang masih cukup kecil yang menurut saya mempunyai price action yang cukup menarik. Tetapi karena keadaan market sekarang yang mungkin belum terlalu mendukung bagi para altcoin yang market cap-nya kecil untuk meroket, maka saya lebih memilih untuk lebih defensif. Memilih project-project altcoin yang mungkin market cap-nya sudah tergolong cukup besar, sehingga kalaupun kita meneruskan koreksi kali ini, project-project ini tidak akan mengalami penurunan yang terlalu drastis. Karena semakin besar market cap-nya, biasanya volatility-nya cenderung akan semakin diredam. Nah, langsung saja teman-teman, kita bakalan mulai dari project AI agent yang pertama, yaitu adalah AI16Z. Saya nggak tahu apakah itu pronunciation yang benar, tapi kalau misalnya Indonesianya AI16Z. Jadi mungkin lebih kerennya AI16Z gitu ya. Nah, AI16Z ini teman-teman merupakan salah satu project yang juga sering banget teman-teman tanyakan ketika saya melakukan live streaming. Saya notice hal tersebut tidak jarang dikarenakan AI agent, terutama AI16Z ini, sedang meroket luar biasa tinggi. Kalau misalnya kalian lihat, dari bulan November awal kemarin hingga sekarang, kalau kita ukur di topnya ya, itu sudah terjadi kenaikan sebesar 110x atau 11.353 kali 52%. Dan banyak sekali yang bertanya, kok kalau saya beli AI16Z ini sekarang boleh nggak? Tapi pertanyaan itu muncul ketika AI16Z naik luar biasa drastis dan berada di harga-harga $2 atau 2,1, 2,2. Banyak yang berebut mau membeli dan bertanya, kok apakah ini saat yang benar nih untuk beli AI16Z? Apakah saya masih boleh beli? Takutnya saya ketinggalan kereta karena harganya naik terus dan lain seterusnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan chartnya hari ini, AI16Z telah mengalami koreksi dari topnya itu kurang lebih 54%. Anggap 55% deh. Jadi setengah harga daripada apa yang bisa kalian beli hanya mungkin kurun waktu 1,5 minggu ke belakang. Oke? Jadi kalau kalian hanya bersabar 1,5 minggu saja, kalian dapatkan diskon lebih dari 50%. Nah sekarang teman-teman, menurut saya pribadi, AI16Z itu berada di sebuah area yang cukup menarik. Selain daripada kita sudah mendapatkan penurunan yang sangat signifikan, kurang lebih 55%, kita juga sekarang berada di area yang menurut saya berpotensi mendekati area major support.
Dan untuk sekarang, dari segi risk to reward ratio, menurut saya ini sudah cukup menarik. Kalau misalnya teman-teman perhatikan secara struktur, maka kalian akan temukan bahwa area major support terdekat itu ada di kurang lebih area 0,93 sampai 0,88 lah, roughly itu merupakan areanya. Tetapi bagi saya, ini mungkin akan menjadi potensi worst case scenario. Kalau misalnya kita dikasih sampai ke area tersebut, tentunya itu menjadi satu area yang berpotensi menghasilkan rebound yang signifikan. Tetapi kalau saya nih teman-teman, misalnya saya pengen masuk ke AI 16G ini, maka mungkin saya akan mulai start dollar cost averaging-nya sekarang. Kenapa? Alasannya sesimpel, karena risk to reward ratio untuk sekarang sudah jauh lebih baik. Kalau teman-teman saja tertarik untuk membeli AI 16Z di harga 2,2 dolar atau 2,4 dolar, kenapa tidak tertarik membeli ketika di harga 1,2 dolar? Nah, itu adalah mindset yang menurut saya sangat-sangat banyak saya temukan. Ketika harga sedang turun drastis, sepertinya tidak ada yang tertarik gitu untuk membeli project tersebut. Karena mungkin dengan alasan, kok tapi kan turun terus, ngapain dibeli? Nanti takutnya turun lagi, gimana? Ya kan? Atau justru melirik koin-koin yang sedang naik drastis. Kenapa nggak beli lagi naik aja kok? Nah, itu yang menurut saya agak aneh gitu. Karena ketika kalian berinvestasi di sebuah aset, harusnya yang kalian cari itu yang sedang lagi murah, yang lagi koreksi, yang orang-orang lagi nggak perbincangkan, yang artinya itu berada di area yang biasanya under value, atau at least fair value-nya. Nah, kenapa kalau saya mau masuk, saya mungkin melakukan dollar cost averaging mulai dari sekarang? Karena kalau misalnya dengan asumsi kita belum akan ketemu dengan top di sini dan masih akan breakout ke all time high yang baru, maka dari segi risk to reward ratio, kalau kita anggap masuk di harga sekarang dan protect diri kita katakanlah di bawah harga 0,88 yang tadi saya sebutkan, maka kita sudah bisa mendapatkan risk to reward ratio 2,5 banding 1. Oke, kalau kalian tarik lagi stop loss-nya misalnya sampai ke angka 0,84, maka kalian sudah dapatkan RR sebesar 3,5 banding 1. Nah, ini kalau misalnya kalian berbicara soal investasi. Tapi kalau kalian misalnya trading, mungkin ya kalian bisa lebih spesifik lagi, mungkin dengan cara melihat apakah ada reversal pattern yang tervalidasi dan baru masuk ketika reversal pattern tersebut tervalidasi. Contohnya misalnya kalau double bottom ini tervalidasi, breakout dari neckline dan kalian masuk dari sana, it's fine. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kalau kalian termasuk kategori investor jangka panjang dan kalian masih meyakini bahwa AI 16Z masih akan membentuk higher high atau all time high yang baru, maka ini mungkin bisa menjadi saat yang cukup baik untuk start melakukan reakumulasi. Kita sudah sangat dekat dengan area major support-nya. Oke, hanya kurang lebih terpaut 20% katakanlah. Kalau teman-teman start melakukan dollar cost averaging di sini, worst case scenario kalau kita drop lagi ke area ini, ya kalian bisa terus melakukan dollar cost averaging. Dan mungkin harga rata-rata yang kalian dapatkan ya kurang lebih di sekitaran 1 dolar lah gitu ya, anggapan seperti itu. Dan itu hanya berarti terpaut ya 10% dari area major support-nya. Tetapi kalau misalnya ternyata kita tidak akan nyampe ke area ini dan langsung push lagi dari sini menuju ke area yang misalnya ke 1,7, 1,8, maka dari sana kalian sudah mendapatkan cuan yang lumayan banget, 30-40%. Oke, jadi kalau kalian yang termasuk konservatif, maka mungkin area 0,99 sampai area 0,88 bisa menjadi area yang kalian tunggu. Tapi kalau kalian tergolong yang lebih agresif, menurut saya tidak terlalu buruk untuk melakukan dollar cost averaging start dari sekarang. Jika teman-teman memang percaya bahwa token AI 16Z ini mempunyai masa depan. Makanya dikatakan, do your own research. Project yang kedua, teman-teman, itu adalah juga AI agent bernama Cerebro. Ini juga salah satu yang sering banget dipertanyakan beberapa minggu terakhir. Tetapi, orang-orang bertanya pada saat itu ketika Cerebro harganya 0,6, 0,7, atau bahkan ada yang di 0,8. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah, Cerebro boleh beli sekarang nggak kok? Bisa naik sampai berapa? Dan lain seterusnya.
Dan biasanya, sekali lagi, itu atas dasar FOMO, takut ketinggalan kereta, takut Cerebro terus naik, dan dia nggak punya barangnya. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk beli Cerebro di 0,8, kenapa nggak tertarik untuk membelinya di harga 0,28? Terjadi sudah koreksi kurang lebih 66%. Oke, diskon 66% dari harga 1,5 minggu yang lalu. Ya kan? Dan juga, kalau teman-teman lihat, dari segi strukturnya, kita sekarang berada di area major support. Berbeda dengan AI16Z tadi yang mungkin masih mendekati area major support, tapi untuk Cerebro sekarang sudah berada di area major supportnya. Oke, ini adalah areanya. Sekalipun breakdown di bawah area tersebut, saya rasa itu hanya bisa menjadi semacam pancingan lah, atau bear trap gitu, untuk membuat orang-orang yang melakukan long di sini ke liquid, sekaligus memancing orang-orang untuk short, dan kemudian kita akan naik lagi ke atas. At least teman-teman, menurut saya kita akan mendapatkan semacam rebound lah, ke kurang lebih area 0,399 atau 0,4. Dari sana itu sudah menjadi potensi gain sebesar 40-an%. Belum lagi kalau teman-teman menggunakan leverage misal. Ya kan? Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya, setelah melakukan riset, setelah melihat apa utility-nya dan lain seterusnya, dan merasa oke, sepertinya ada potensi gitu ya, maka next step adalah teman-teman harus mencari centralized exchange yang mempunyai liquidity yang besar untuk mengakomodasi teman-teman yang misalnya mau melakukan transaksi yang nominalnya lumayan. Nah, kalau kalian melihat AI16Z dan juga Cerebro, itu masing-masing mempunyai kriteria yang sama. Sudah di listing di Bybit. Dan Bybit menjadi nomor satu, kenapa? Karena volumenya paling besar, otomatis liquidity-nya juga paling tebal. Maka saya sangat menyarankan teman-teman untuk memakai Bybit kalau misalnya kalian mau beli di spot gitu ya, maupun di futures, harusnya ini sudah terlisting gitu ya, di Bybit itu sudah ada. Jadi kalau misalnya kalian belum punya akun Bybit-nya, saya sudah permudah dengan menyediakan link yang sudah ada di kolom description box di bawah. Untuk para new user juga ada potensi reward hingga ribuan dolar dengan mendaftar menggunakan link tersebut. Jadi kalian tinggal klik saja link itu dan kemudian kalian mendaftar di Bybit. Sama juga dengan Cerebro, kalau kalian lihat, yang centralized exchange paling utama itu Bybit, karena volumenya paling tinggi, otomatis liquidity juga paling tebal. Jadi kalian juga bisa mungkin consider untuk masuknya melalui Bybit kalau misalnya kalian tertarik. Jadi teman-teman, itu adalah 2 project altcoin di sektor AI agent yang menurut saya sekarang berada di area yang cukup menarik dan bisa aja teman-teman jadikan sebagai semacam watchlist. Semoga video ini bisa membantu kalian semua, terutama untuk teman-teman yang mungkin kemarin tertarik untuk membeli Cerebro dan juga AI16Z, untuk mengetahui area-area yang menurut saya krusial, dan kenapa saya jadikan ini sebagai watchlist adalah karena based on price action. Terima kasih untuk kalian-kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video.